Oleh karena itu, Anwar Abbas bertanya apakah pemerintah mau menjadikan penduduk asli kaya di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, maukah pemerintah menjadikan penduduk asli atau pribumi menjadi orang yang kaya? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang tokoh Indonesia. Nanti kita akan lihat bersama. Jadi, bicara tentang kemiskinan dan kekayaan, JK adalah orang yang sering mengatakan atau berulang kali mengunggah keresahan hatinya melalui siaran media perihal posisi penduduk asli Indonesia yang beragama Islam yang sedikit sekali yang memiliki kekayaan besar. JK mengatakan dari 10 orang hanya satu saja yang beragama Islam yang menjadi orang kaya. Sementara kalau ada 100 orang miskin, bisa dikatakan 90% adalah orang Islam. Dan sahabat kalian, JK menyadari bahwa memang dari sisi etos kerja, orang keturunan lebih kuat semangat juangnya, gigih, dan pantang menyerah. Namun, Anwar Abbas melihat bahwa itu juga ada hubungannya dengan pemerintah. Oleh karena itu, Anwar Abbas bertanya apakah pemerintah mau menjadikan penduduk asli kaya di negeri ini. Hal itu oleh Anwar Abbas disampaikan berdasarkan saran Ciputra agar penduduk asli ini dididik untuk bisa menjadi pengusaha sehingga bisa menjadi orang kaya. Ciputra memberikan 3 rekomendasi bahwa harus ada orang tua, lingkungan, dan guru. Nah, menurut Ciputra, Indonesia itu tidak memiliki ketiga-tiganya, orang tua, lingkungan, dan guru. Sehingga banyak sekali orang Indonesia yang tidak masuk atau terjun di dalam dunia entrepreneurship. Orang di Indonesia umumnya setelah sekolah berpikir bagaimana menjadi pencari kerja dan kemudian hidup dengan gaji yang tinggi dan seterusnya. Akibatnya ekonomi bangsa banyak dipegang oleh orang-orang yang bukan penduduk asli dan tetapi diisi oleh mereka yang penduduk keturunan. Jadi kata Anwar Abbas, Ciputra ingin agar Jokowi JK kala itu punya kebijakan mencetak lulusan-lulusan yang siap jadi pengusaha dari anggaran negara. Jadi pemerintah jangan hanya bisa melahirkan lulusan pencari kerja, tetapi juga siap menjadi pengusaha, entrepreneur mentality. Bahkan dalam satu kesempatan Gus Baha juga pernah mengatakan, dalam hidup ini seharusnya umat Islam adalah umat yang paling mampu melepaskan diri dari kemalasan. Entah itu kemalasan yang sifatnya pekerjaan, berpikir, atau mengembangkan metode, dan seterusnya. Prinsipnya harus menjauhi kemalasan. Karena walaupun kemalasan itu bukan satu bentuk dosa yang jelas hukumannya atau siksaannya, tetapi kemalasan merupakan induk dari segala keterpurukan. Ya, karena misalnya ya, sahabat kalian, kalau orang pagi-pagi sukanya tiduran sementara orang lain sudah berjibaku dengan pekerjaan, ya jangan iri kalau bangsa lain unggul, sementara bangsa sendiri ya begitu-begitu saja. Karena memang tidak ada gerakan untuk aktif melakukan upaya-upaya memperbaiki diri termasuk di dalamnya sisi finansial. Karena ya kita tahu bahwa memang kalau seperti itu yang dilakukan, itu artinya memang tidak mau tumbuh memperbaiki diri. Hasilnya ya akan begitu-begitu saja. Namun menarik yang disampaikan oleh Anwar Abbas bahwa faktanya banyak juga ya penduduk Indonesia ini yang sebenarnya punya juga etos kerja gitu ya. Hanya saja memang butuh sentuhan ilmu manajerial hingga leadership. Nah, disinilah apakah pemerintah punya peran strategis menjawabnya secara sistem dan kebijakan, itu yang jadi pertanyaan dari Anwar Abbas. Sahabat kalian bisa melihat itu di dalam tulisan Anwar Abbas dalam judulnya Nasib Ekonomi Umat Islam, Keresahan Yusuf Kala dan Ciputra. Pertanyaannya adalah mengapa Anwar Abbas mengatakan bahwa maukah pemerintah mengikuti saran dari Ciputra tersebut? Itulah bagi saya yang masih menjadi tanda tanya besar. Artinya bangsa Indonesia atau penduduk Indonesia
punya kok mental etos untuk bekerja dan seterusnya, karena faktanya dulu ya juga banyak yang berkorban untuk bangsa Indonesia ini melalui jalur harta. Tapi kenapa kemudian belakangan mundur? Nah, itu juga ada peran pemerintah. Dan dalam konteks ini, kesadaran secara individual memang harus terus dibangun, namun juga harus didukung oleh kebijakan secara kolektif dalam konteks pemerintah memberikan dukungan secara nyata agar banyak atau semakin banyak bangsa Indonesia yang dia beragama Islam semakin mudah untuk menjadi seorang pengusaha yang pada akhirnya kalau banyak orang Islam kaya, ya zakat yang diterima negara juga akan tinggi, dan kalau zakat itu tinggi, ya realisasi dari potensi yang 327 triliun tercapai, maka itu akan memberikan sumbangsih sendiri bagi pembangunan bangsa dan negara. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah akan ada kebijakan yang mengarah ke sana? Ini yang menjadi PR, walaupun seorang Ciputra sudah memberikan rekomendasi yang sangat jelas, konkret, dan tentu saja bisa dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.